Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 3 dan 4. Pengkhotbah pasal 5 ayat 3 dan 4, beginilah firman Tuhan. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa kita semua, Shalom. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah bayarlah nazarmu. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika ada seorang pemuda yang mengalami sakit penyakit yang begitu keras, dan segala usaha telah dilakukannya untuk menyembuhkannya. Tetapi ia melihat bahwa segala usaha tersebut adalah sia-sia. Akhirnya ia memutuskan berdoa dan bernazar di hadapan Tuhan dan berkata di dalam doanya, "Tuhan, seandainya aku disembuhkan, maka aku akan berjanji bahwa aku akan mempersembahkan seluruh hidupku untuk melayani Engkau." Puji Tuhan, doanya didengarkan oleh Tuhan dan ia disembuhkan dari segala penyakit tersebut. Namun setelah ia sembuh dan sehat kembali, ia melupakan nazar yang telah diucapkannya itu. Kisah yang lain adalah seorang ibu yang mengalami kesulitan di dalam usaha yang sedang digelutinya. Ia menghadapi berbagai macam masalah dalam usahanya tersebut sehingga tidak lancar. Dan ia datang kepada Tuhan dan berdoa serta berjanji mengatakan bahwa, "Tuhan, seandainya Engkau melancarkan usahaku, seandainya Engkau membuat usahaku sukses, maka aku akan mempersembahkan hasil daripada usahaku itu untuk menolong pelayanan Tuhan dan menolong para hamba-hamba Tuhan yang melayani Engkau." Doanya pun didengarkan oleh Tuhan. Tetapi ketika usahanya sukses, usahanya berhasil, ia sibuk di dalam usahanya tersebut sehingga ia lupa tentang nazarnya kepada Tuhan untuk mempersembahkan apa yang ia dapatkan dari kesuksesan usahanya tersebut. Dari dua contoh di atas, seringkali kita melakukan hal yang demikian. Kita begitu cepat-cepat datang kepada Tuhan dan berdoa serta berjanji akan melakukan ini dan melakukan itu jikalau Tuhan mendengarkan doa kita. Kita begitu cepat mengucapkan nazar kita tanpa memikirkan dan mengoreksi diri kita, apakah kita sanggup memenuhi apa yang kita janjikan itu atau tidak. Mengapa Bapak Ibu? Karena seringkali nazar merupakan solusi terakhir ketika manusia mengalami kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya. Memang banyak kesaksian bahwa orang-orang yang bernazar di hadapan Tuhan mendapatkan jawaban daripada doanya. Tetapi perlu kita tahu bahwa nazar bukanlah bahan permainan. Nazar kepada Tuhan bukan sesuatu jalan untuk kita berbohong kepada Allah. Alkitab mengatakan bahwa nazar yang kita tunjukkan kepada Allah merupakan sesuatu hal yang penting dan berharga dan wajib kita lakukan. Berbicara masalah nazar, Bapak Ibu yang terkasih, nazar adalah suatu pernyataan sikap untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan sesungguhnya nazar itu bukanlah suatu dosa, tetapi ketika manusia mengkaulkan atau menyampaikan di dalam doanya kepada Allah, maka itu menjadi dosa jikalau ia tidak mampu menepatinya. Mengapa? Karena di dalam nazar itu diikatkan dengan kata sumpah kepada Allah. Oleh sebab itu, sebelum Anda bernazar semestinya harus dipikirkan matang-matang. Perhatikanlah Yefta ketika ia bernazar di hadapan Tuhan. Ketika ia melawan bangsa Filistin dan berkata bahwa siapapun
yang tampil menjemput saya ketika saya kembali daripada peperangan, maka aku akan persembahkan kepadamu. Dan perhatikan Yefta, justru anak sendiri, anaknya satu-satunya perempuan, itulah yang datang menjemputnya ketika ia pulang dari peperangan. Jadi artinya Bapak Ibu, ketika seseorang bernazar, maka ia seakan-akan berada di dalam suatu hukuman, dan baru ia bebas dari hukuman tersebut ketika ia membayarkan nazarnya tersebut. Pengkhotbah sendiri sering menemukan orang-orang pada zamannya dengan mudah melakukan nazar, dengan mudah menyampaikan nazarnya di hadapan Tuhan, tetapi mereka tidak sanggup memenuhi dan menepati nazar-nazar yang mereka ucapkan tersebut. Itulah sebabnya di dalam pasal yang kita baca pada pagi hari ini, ia berkata bahwa kalau engkau bernazar kepada Allah, jangan menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak mampu menepatinya. Mengapa pengkhotbah menyampaikan hal itu? Karena pengkhotbah sadar dan tahu benar bahwa Allah kita adalah bukan Allah yang mudah untuk dipermainkan. Ia adalah pemilik segala sesuatu. Dan ketika manusia mempermainkannya, maka yang didapat oleh manusia itu adalah ganjaran daripada nazar itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita renungkan dari nas firman Tuhan yang kita bacakan pada pagi hari ini? Yang pertama adalah, bayarlah nazarmu, jangan engkau menunda-nundanya. Sepanjang kita tidak mampu membayarkan nazar kita tersebut, maka sesungguhnya kita sedang berada di dalam hukuman Allah, dan kita tidak akan pernah terbebaskan. Dan kalau ingin menjadi bebas, maka bayarlah nazarmu itu dengan lunas di hadapan Allah. Kita bersyukur bahwa kasih anugerah dan kemurahan Allah begitu besar di dalam hidup kita. Tetapi mari kita belajar untuk menghormatinya sebagai Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita. Jangan kita mempermainkannya dengan nazar-nazar yang terucap di mulut kita. Dan pengkhotbah mengatakan bahwa itu adalah suatu tindakan kebodohan dari manusia itu sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berhati-hatilah mengucapkan janji di hadapan Tuhan. Sebelum engkau mengucapkan sesuatu, pikirkan apakah engkau memiliki kemampuan untuk membayarkan nazar tersebut atau tidak. Kalau kita merasa bahwa kita tidak mampu memenuhi janji atau nazar kita tersebut, jangan kita coba-coba untuk mengucapkannya di hadapan Tuhan. Jangan hanya untuk mendapatkan hak dan keinginan kita. Kita seakan-akan merayu Tuhan dengan cara menyampaikan nazar di hadapannya. Lebih baik kita tidak mendapatkan apapun daripada kita menjadi pembohong di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah, milik Tuhan adalah miliknya, dan milik kita adalah milik kita. Artinya Bapak Ibu, ketika kita bernazar di hadapan Tuhan, ketika kita berjanji di hadapan Tuhan, kita meminta hak kita kepada Allah dengan memberikan janji bahwa kita juga akan memberikan haknya. Misalnya ketika kita sakit, kita meminta kepada Tuhan, Tuhan, jikalau engkau menyembuhkanku, maka aku akan melakukan pelayanan sepenuh hatiku. Maka di sini Bapak Ibu jelas hak kita adalah disembuhkan oleh Tuhan, dan haknya Tuhan adalah pelayanan kita yang kita lakukan dengan sepenuh hati. Maka ketika kita mendapatkan apa yang menjadi hak kita, yaitu disembuhkan oleh Tuhan, maka jangan lupa untuk memenuhi atau melaksanakan apa yang menjadi haknya Tuhan dengan melakukan pelayanan yang engkau janjikan kepadanya. Jangan sampai kita mencuri haknya Tuhan. Jangan sampai kita mengambil bagiannya Tuhan seakan-akan itu adalah milik kita. Itu adalah sikap serahkannya kita
yang ingin memiliki apa yang orang lain miliki. Dan ini yang dilarang oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, bayarlah nazarmu ketika engkau telah mendapatkan apa yang menjadi hakmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.